Hai insan sejarah, apa kabar? Bertemu lagi dengan kami di Sekilas Sejarah. Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai sejarah pendidikan di Indonesia nih, khususnya pada masa awal pemerintahan Orde Baru. Penasaran gak sih dengan apa yang bakal kita bahas kali ini? Simak terus videonya ya. Rencana Pelajaran 1968. Seperti yang kita tahu bahwa dinamika pengembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia sudah terjadi sejak masa prakemerdekaan atau pada masa kolonial hingga pasca kemerdekaan bahkan hingga saat ini. Perubahan-perubahan pada kurikulum ini terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan pada sistem sosial, politik, budaya, ekonomi, dan juga perkembangan iptek yang secara cepat dan cermat harus direspon. Nah, kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini lahir pada masa Menteri Masyuri SH yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1968 hingga 1973. Dasar hukum dari kurikulum ini adalah TAP MPRS nomor 27/MPRS/1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Kurikulum ini merupakan perwujudan atau manifestasi dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan dan penyempurnaan pada kurikulum ini terjadi dipengaruhi oleh adanya perubahan pada sistem politik dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru. Kurikulum 1968 ini menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk dari masa Orde Lama. Seperti yang kita tahu bahwa Presiden Soeharto pada pemerintahan Orde Baru berusaha untuk menghilangkan jejak-jejak dan pengaruh dari ideologi kiri seperti komunis dan pengaruh-pengaruh dari Soekarno. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa sifat politis sangat melekat pada awal kemunculan dari kurikulum 1968 ini. Jadi dapat dikatakan juga bahwa kurikulum 1968 ini merupakan tonggak awal dari pendidikan pada masa Orde Baru. Adapun tujuan dari kurikulum ini sendiri adalah lebih diarahkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Bila dilihat dari aspek tujuannya, tujuan meningkatkan rasa nasionalisme, sehat jasmani, dan mempertinggi kecerdasan lebih ditekankan pada kurikulum 1968 ini. Terdapat 9 mata pelajaran yang sifatnya lebih teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan nyata yang terjadi di lapangan atau di lingkungan masyarakat. Karena sifatnya yang lebih teoritis ini mengakibatkan siswa pada masa itu hanya berperan sebagai pribadi yang pasif dalam kelas, dengan hanya menghafal teori-teori yang ada tanpa adanya pengaplikasian dari teori tersebut. Jadi, secara praktis, kurikulum ini lebih menekankan pada pembentukan peserta didik hanya dari segi intelektualnya saja. Ciri khas dari struktur kurikulum ini adalah correlated subject curriculum, yang artinya bahwa materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki korelasi untuk jenjang pendidikan selanjutnya, atau mata pelajaran yang satu dikorelasikan dengan mata pelajaran yang lain. Berbicara mengenai mata pelajaran pada kurikulum 1968, terdapat 3 kelompok besar nih dalam bidang studinya. Yang pertama ada kelompok pembinaan jiwa Pancasila, pengganti dari mata pelajaran perkembangan moral yang isinya juga diubah, yaitu ada pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan yang di dalamnya termasuk ilmu bumi Indonesia, sejarah Indonesia, dan civics. Untuk sejarah Indonesia dan civics, tujuan dan tugas utama dari kedua mata pelajaran ini adalah untuk mengembangkan semangat Pancasila yang bebas dari manipul Usdek dan Nasakom. Yang ketiga ada pendidikan bahasa Indonesia, dan yang keempat ada pendidikan olahraga. Kelompok bidang studi selanjutnya adalah kelompok pengembangan pengetahuan dasar, yang dimana isinya adalah pelajaran berhitung, ilmu pengetahuan alam, pendidikan kesenian, dan juga pendidikan kesejahteraan keluarga. Kelompok bidang studi yang terakhir adalah kelompok pembinaan kecakapan khusus, yang isinya adalah pendidikan kejuruan. Selanjutnya adalah pengadaan guru di masa Orde Baru. Pengadaan guru sendiri dapat dilihat dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK yang ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan profesi guru atau program sarjana pendidikan guna memenuhi kebutuhan pendidik yang berkompeten di Indonesia.
Sejak tahun 1950-an, sudah terdapat beberapa jenis LPTK yang diselenggarakan. Pada masa revolusi fisik, kita bisa lihat adanya sekolah guru C, sekolah guru B, dan sekolah guru A. Sekolah guru C lama pendidikannya SD dengan 2 tahun pendidikan, namun tidak dapat dilaksanakan karena ditentang keras oleh PGRI. Oleh sebab itu, untuk sekolah rakyat dikenal dengan 2 jenis LPTK, yaitu sekolah guru B atau SGB dengan 4 tahun pendidikan sesudah sekolah rakyat, dan sekolah guru A atau SGA dengan 6 tahun pendidikan sesudah sekolah rakyat. Pada waktu pemerintah ingin melaksanakan wajib belajar sekolah dasar, diadakanlah kursus pengajar untuk kursus pengantar ke kewajiban belajar atau KPKPKB. KPKPKB nantinya ditentang oleh PGRI sehingga selanjutnya pada 1953 dilebur menjadi sekolah guru B. Untuk guru sekolah lanjutan didirikanlah pendidikan guru sekolah lanjut pertama atau SLP yang lamanya pendidikan 2 tahun sesudah SMA. Untuk tenaga pengajar bagi sekolah-sekolah lanjutan lainnya adalah SGTK atau sekolah guru taman kanak-kanak. Untuk guru taman kanak-kanak PGLB pendidikan guru luar biasa. Untuk sekolah-sekolah dasar luar biasa SGKP sekolah guru kepandaian putri untuk guru sekolah kepandaian putri, dan SGPT atau sekolah guru pendidikan teknik untuk guru sekolah teknik. Dalam rangka pengadaan tenaga pengajar untuk sekolah menengah, maka telah didirikan sejumlah kursus B1 untuk berbagai mata pelajaran yang lamanya 3 tahun sesudah sekolah lanjut tingkat atas atau SLTA, dan kursus B2 di dalam beberapa mata pelajaran untuk tenaga guru SLTA dengan lama pendidikan 2 tahun setelah kursus B1. Karena kebutuhan akan tenaga-tenaga pengajar SLTP dan SLTA pada tahun 1950-an begitu besar, diadakanlah apa yang disebut tenaga-tenaga pengajar PTM atau pengerahan tenaga mahasiswa khususnya dari Universitas Gadjah Mada dan beberapa universitas lainnya. Tenaga-tenaga pengajar PTM ini sesudah mengabdikan dirinya di daerah selama 2 tahun, selanjutnya kembali melanjutkan pelajarannya di universitas. Manfaat dari tenaga-tenaga pengajar pengerahan tenaga mahasiswa ini memang sangat besar, terutama sekolah-sekolah menengah yang banyak dibuka di daerah luar Jawa. Kebutuhan tenaga pengajar untuk sekolah menengah pertama maupun sekolah lanjutan tingkat atas yang demikian besar telah menimbulkan pemikiran untuk menaikkan derajat tenaga pengajar tersebut. Pada tahun 1954, atas inisiatif Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Profesor Muhammad Yamin, didirikanlah 4 buah perguruan tinggi guru atau PTGP di Batu Sangkar untuk Sumatera, Bandung dan Malang untuk Jawa, serta Tondano untuk kawasan Indonesia bagian timur. Selain dari kebutuhan pendidikan universitas bagi pendidik sekolah-sekolah menengah, pendirian PTPG ini juga bermaksud untuk memberikan dignity bagi profesi guru. Dengan didirikannya PTPG tersebut, boleh dikatakanlah dimulai suatu era baru dalam profesi guru. Pendidikan universitas bagi profesi guru telah ikut meningkatkan mutu serta apresiasi masyarakat terhadap profesi guru. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1961 tentang perguruan tinggi, maka PTPG dijadikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Maka berdirilah beberapa IKIP serta beberapa FKIP yang terus berinduk pada universitasnya. Dengan lahirnya IKIP serta FKIP, kursus B1 dan B2 dilebur ke dalamnya sejak tahun 1963. Pada masa Orde Baru itu sendiri, LPTK lebih disederhanakan lagi. Hal ini bisa dilihat dari Sekolah Pendidikan Guru atau SPG yang telah dilikuidasi sejak tahun 1989, dan guru sekolah dasar secara bertahap harus diploma 2 atau D2, serta untuk tenaga pengajar SLTA secara bertahap memiliki ijazah S1 ke atas. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, usaha yang dilakukan pemerintah Orde Baru yaitu melakukan program penyetaraan guru sekolah dasar supaya dinaikkan kemampuannya setara dengan diploma 2 atau D2, dan untuk tenaga-tenaga pengajar SLTA digiatkan mutunya sehingga lama-kelamaan seluruh tenaga pengajar mempunyai ijazah S1 ke atas. LPTK di zaman Orde Baru mempunyai 4 fungsi pokok, yaitu pertama, menyiapkan tenaga kependidikan dalam jumlah yang memadai sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional. Kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan serta keterampilan yang berhubungan dengan profesi kependidikan melalui pengembangan ilmu kependidikan, peningkatan riset dan eksperimen, serta penyempurnaan kurikulum dalam rangka pengembangan profesi. Ketiga, lembaga tersebut harus efisien, artinya dapat menghasilkan tenaga kependidikan sesuai dengan investasi. Keempat, lembaga harus efektif, artinya menghasilkan tenaga-tenaga kependidikan yang menguasai ilmu yang dituntut oleh profesi tersebut.
Adapun jumlah pegawai negeri sipil, pegawai Departemen Pendidikan Kebudayaan, dan jumlah tenaga kependidikan di masa Orde Baru khususnya dari tahun 1986 sampai 1992 dapat dilihat melalui tabel berikut ini. Pendirian sekolah-sekolah. Pendirian sekolah pada masa Orde Baru merupakan sebuah masa yang melibatkan pemerintah secara ketat khususnya pada bidang pendidikan. Seperti yang diketahui bahwa pada masa itu tingkat buta huruf masyarakat Indonesia cenderung tinggi, yang menyebabkan pemerintah perlu melakukan perbaikan serta mencari solusi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah pendirian sekolah-sekolah. Pendirian sekolah ini kemudian dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan baca dan tulis masyarakat. Dan salah satu langkah yang dilakukan untuk memenuhi tujuan tersebut adalah dengan membangun SD Impres. SD Impres ini merupakan sebuah program yang diterapkan Soeharto selaku presiden yang menjabat kala itu, di mana penerapan program ini pun juga menjadi salah satu bagian daripada program utamanya yang dikenal dengan istilah Repelita. Penerapan Repelita yang terbagi ke dalam 6 sesi ini diantaranya didominasi dengan Impres atau instruksi presiden, yang salah satunya berkaitan dengan sektor pendidikan tanah air. Salah satunya adalah pembangunan SD Impres itu sendiri. Dan dengan pendirian SD Impres ini diharapkan dapat meningkatkan dan meratakan akses pendidikan dasar di berbagai daerah di Indonesia. Pendirian SD Impres ini pun tak terlepas dari keterlibatannya Soeharto serta pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat daripada fasilitas yang diberikan guna menunjang program SD Impres itu. Kemudian lokasi pembangunan pun yang juga ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensi dari daerah-daerah yang kiranya masih minim atau bahkan belum terjamah oleh pendidikan. Dari pendidikan di masa awal Orde Baru yang sudah dijelaskan tadi, terdapat beberapa kebijakan yang dapat kita refleksikan bersama-sama, di mana masih terdapat program yang relevan hingga saat ini, yaitu pengadaan guru-guru yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK. Namun, LPTK di masa Orde Baru mempunyai perbedaan dengan masa yang sekarang. LPTK di masa Orde Baru masih memiliki nama-nama lembaga yang beragam untuk menghasilkan pendidik di jenjang yang berbeda-beda dan tidak terintegrasi dengan baik. Selain itu, sertifikasi dan kompetensi yang dihasilkan dari LPTK di masa Orde Baru ini dapat dikatakan masih cukup rendah. Contohnya saja, guru yang mengajar di sekolah dasar atau SD hanya memiliki ijazah diploma 2 atau D2. Sementara di saat ini, LPTK dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang diberi tugas dari pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari anak usia dini, dasar, dan menengah, untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmunya. LPTK merupakan tempat menempuh pendidikan bagi calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Sertifikasi dan kompetensi yang dihasilkan oleh LPTK untuk mencetak guru-guru di semua jenjang, mulai dari anak usia dini, dasar, dan menengah, saat ini bisa dibilang sudah cukup baik, dengan harus memiliki ijazah S1 program studi pendidikan, ditambah mengikuti program pendidikan profesi guru atau PPG. PPG saat ini terbagi menjadi 2, yaitu pendidikan profesi prajabatan dan dalam jabatan bagi tenaga pendidik atau kependidikan dengan tujuan untuk membentuk guru-guru yang kompeten dan profesional di bidangnya. Dari pendidikan sekolah-sekolah pada masa Orde Baru guna menunjang pendidikan Indonesia di kala itu, terdapat beberapa kebijakan serta program yang mungkin dapat kita refleksikan saat ini. Salah satunya adalah SD Impres. Secara umum, mungkin program SD Impres ini sudah tidak ada lagi. Namun berkaca pada realita yang ada, peninggalan bangunan gedung-gedung SD Impres ini beberapa diantaranya masih tetap berdiri kokoh. Tak hanya itu, bangunan SD Impres tersebut pun juga turut menjadi cikal bakal berdirinya sekolah-sekolah yang saat ini ada di sekitar kita, mulai dari pendidikan usia dini, sekolah dasar, menengah, bahkan universitas. Oke, mungkin sampai sini pembahasan kita mengenai pendidikan pada masa awal Orde Baru. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.